Kelompok Tangan-Tangan Mungil akan mempersembahkan tentang BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan sempurna pekerja Indonesia untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Selamat menyaksikan program BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan bekerja. BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan badan publik yang membantu melindungi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan dalam penyelenggaraannya menggunakan mekanisme sosial asuransi. Itu sejarah dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang kecelakaan kerja, dan seiring dengan perkembangan dan kemajuannya dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja atau yang disebut dengan ASTEK, yang mewajibkan bagi pengusaha atau tenaga kerja untuk mengikuti ASTEK tersebut. Kemudian pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Kesehatan Ketenagakerjaan. Dasar hukum BPJS yang ada 3, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 nomor pasal 28 bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memikirkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dan yang berikutnya, BPJS itu sendiri mempunyai status dan kedudukan tersebut yang ada 3, yaitu 1. BPJS adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab pada Presiden. Yang kedua, berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota pusat. Yang ketiga, dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang baik di kabupaten ataupun di kota masing-masing. BPJS Ketenagakerjaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang pertama, tugas dari BPJS Ketenagakerjaan yang pertama yaitu pendaftaran peserta. Yang kedua yaitu mengumpulkan iuran peserta atau pemberi kerja. Yang ketiga yaitu mengelola dana jaminan sosial. Yang keempat yaitu mengelola data peserta. Yang kelima yaitu membayarkan manfaat atau memberikan pelayanan. Untuk wewenang BPJS Ketenagakerjaan, yang pertama yaitu menagih iuran. Yang kedua yaitu penempatan investasi dana jaminan sosial. Yang ketiga yaitu menegosiasikan atau menghentikan kontrak dengan provider pelayanan. Yang keempat yaitu mengenakan sanksi administratif. Yang kelima yaitu melaporkan ketidakpatuhan peserta kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya untuk tanggung jawab, yang pertama yaitu mengembangkan dana aset jaminan sosial. Yang kedua yaitu memberikan informasi pada peserta dan stakeholder. Yang ketiga yaitu memberikan informasi berupa hak dan kewajiban, saldo jaminan hari tua, serta manfaat pensiunan dan prosedur. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan dan manfaat. Yang kelima yaitu melakukan perubahan laporan program 6 bulan sekali kepada Presiden dengan menggunakan tembusan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dan era BPJS Ketenagakerjaan diantaranya yaitu yang pertama dilayani oleh 174 kantor cabang atau kantor cabang pembantu dan 512 outlet di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu value creation, di mana ada smart card, dan yang ketiga yaitu sistem informasi pengelolaan peserta. Yang keempat, transaksi pemanfaatan akses layanan perbankan baik menggunakan virtual account maupun layanan e-channel melalui fitur e-registration, e-payment, dan e-claim. Yang kelima yaitu informasi dapat diakses melalui website, SMS, call center, dan jaringan perbankan seperti ATM dan
Adapun BPJS memiliki visi dan misi, di mana visi BPJS yaitu menjadi badan penyelenggara jaminan sosial yang berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Visi dari BPJS itu sendiri yaitu sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarga. Yang kedua yaitu pengusaha, di mana menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu bagi negara, di mana BPJS berperan serta dalam pembangunan. BPJS Ketenagakerjaan dilandasi oleh filosofi kemandirian dan harga diri untuk menangani risiko sosial ekonomi di masa yang akan datang. Kemandirian berarti tidak bergantung kepada orang lain dalam membiayai perawatan ketika mengalami kecelakaan, kehidupan di hari tua, kehidupan pensiun, dan keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti program diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, maka pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara gotong royong, di mana yang tidak membantu yang tua yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. BPJS Ketenagakerjaan memiliki moto, yaitu menjadi jembatan kesejahteraan bagi pekerja. Adapun makna logo dari BPJS Ketenagakerjaan yang baru adalah sepintas dilihat hampir sama dengan logo PT Jam Sostek Persero. Yang membedakannya adalah dari segi pewarnaan dan dari segi tipologi huruf C. Bedanya adalah dari pewarnaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki warna yang beragam dibanding dengan logo PT Jam Sostek Persero, yang mana PT Jam Sostek Persero hanya memiliki dua warna, yaitu putih dan hijau. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki warna yaitu hijau, putih, dan biru. Warna yang beragam dari logo BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan bukan hanya untuk menjadikan tampilannya sebagai menjadi lebih menarik, namun di balik itu tersimpan nilai-nilai dan filosofi tentu, yakni pada warna hijau adalah warna yang melambangkan kesejahteraan dan warna yang diharapkan dapat merepresentasikan pertumbuhan, keharmonian, kesegaran, stabilitas, dan keamanan. Warna putih melambangkan integritas, yang mana warna ini diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan, dan kesempurnaan. Kemudian warna kuning adalah warna yang melambangkan optimisme, yang mana diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, kemudian kebahagiaan dan harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah warna biru, melambangkan keberlanjutan, yakni diharapkan dapat mempresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian, dan ketahanan jangka panjang. Selain dari segi warna, juga dari tipologi huruf C yang membelah logo PT BPJS Ketenagakerjaan. Sama halnya dengan PT Jam Sostek Persero, BPJS Ketenagakerjaan dalam tipologinya juga membelah lingkaran. Bedanya adalah huruf C pada logo BPJS Ketenagakerjaan dibuat lebih besar dari bawah ke atas. Ini melambangkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan yang semakin bergerak naik terus dan semakin memberikan manfaat yang lebih bagi semua pekerja. Selain itu juga huruf C dibuat dengan melebihi diameter lingkaran, melambangkan puncak pencapaian, yaitu universal coverage atau untuk kesejahteraan semua pekerja di Indonesia. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki nilai-nilai dalam prosesnya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah teladan, yang keempat adalah integritas, dan yang kelima adalah kerjasama. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki etos kerja yang meliputi teamwork, yang kedua adalah open mind, yang
ketiga adalah passion, yang keempat adalah action, dan yang kelima adalah sanction. Struktur organisasi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Priangan Timur. Yang pertama ada kepala, lalu selanjutnya ada kepala bidang pemasaran yang terdiri dari 2 penata media pemasaran dan relationship officer. Lalu selanjutnya ada kepala bidang pelayanan yang terdiri dari verifikator JKK atau jaminan kecelakaan kerja dan 2 customer service officer. Selanjutnya ada kepala bidang keuangan yang terdiri dari verifikasi keuangan dan teknologi informasi, dan yang terakhir ada kepala bidang umum sumber daya manusia yang terdiri dari office boy, 4 orang satpam, penata media sumber daya manusia, dan 3 pengemudi. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi 4 jaminan. Yang pertama, jaminan hari tua. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, jaminan kematian. Yang keempat, jaminan pensiun. Program jaminan hari tua. Program jaminan hari tua ini ditunjukkan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Iuran program jaminan hari tua sebesar 3,7% ditanggung oleh perusahaan dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Jaminan hari tua akan dikembalikan atau dibayarkan sebesar iuran yang telah terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya apabila tenaga kerja 1. Mencapai umur 55 tahun, akan meninggal dunia atau cacat total tetap. Yang kedua, mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan. Yang ketiga, pergi ke luar negeri, tidak kembali lagi atau menjadi PNS, Polri, dan ABRI. Program jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang dilakukan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental. Maka diperlukannya adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% sampai 1,74% sesuai jenis usaha. Manfaat jaminan kecelakaan kerja atau JKK memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah serta menderita penyakit akibat tenaga kerja. Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan sebesarnya ditetapkan sebagai berikut. Kelompok 1 0,24% dari upah sebulan, kelompok 2 0,54% dari upah sebulan, kelompok 3 0,8% dari upah sebulan, kelompok 4 1,27% dari upah sebulan, kelompok 5 1,74% dari upah sebulan sesuai dengan peraturan perundangan nomor 84 tahun 2010. Program jaminan kematian. Jaminan kematian diperuntukkan bagi para ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Manfaat program jaminan kerja. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga kerja seperti 1. Santunan kematian sebesar Rp14.200. Yang kedua, biaya pemakaman sebesar Rp2 juta. Yang ketiga, santunan berkala sebesar Rp200.000 per bulan selama 24 bulan sesuai dengan peraturan perundangan nomor 53 tahun 2012. Program jaminan pensiun.
Program ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Program jaminan pensiun, disingkat program JP, adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dan penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen atau meninggal dunia. Manfaat penerimaan BPJS program jaminan pensiun ini ada 5. Yang pertama, peserta telah pensiun hingga meninggal dunia atau pensiun hari tua sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 huruf A. Yang kedua, peserta yang cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit hingga meninggal dunia atau suka disebut dengan pensiun cacat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 huruf B. Ketiga, janda atau duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi atau suka disebut dengan pensiun janda atau duda sesuai dengan peraturan perundangan Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 huruf C. Keempat, ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 tahun bekerja atau menikah suka disebut dengan pensiun anak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 huruf B. Yang kelima, orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai peraturan perundangan yang suka disebut dengan pensiun orang tua dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 huruf C. Sektor informal, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau LHK adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal. Tujuan 1. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain keselamatan kerja, hari tua, dan meninggal dunia. Kedua, memperluaskan cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Iuran TKLH ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-kurangnya serta dengan upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Besar iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1%, jaminan hari tua 2% minimal. Ketiga, jaminan kematian 0,3%. Sesuai dengan keterangan, iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Sektor konstruksi adalah program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa komunikasi yang diatur melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KFP-MEN-1999 tanggal 29 September 1999. Kepesertaan setiap kontraktor, induk maupun subkontraktor yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungjawabkan semua tenaga kerja atau borongan atau harian lepas dan musiman yang bekerja pada proyek tersebut ke dalam program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM.